Suami menolak begituan dilaknat oleh para malaikat. Masa iya seperti itu? Itu keterangan dari mana? Coba perhatikan nih, hukum-hukum Islam. Apakah benar jika sang suami menolak ajakan istri untuk melakukan begituan, kemudian sang suami akan dilaknat oleh para malaikat ataukah tidak? Mari perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah seringkali kita mendengar bahwa apabila istri yang menolak ajakan sang suami, kemudian sang suami tidak ridho, marah di dalam hatinya, maka istri itu akan dilaknat oleh para malaikat hingga masuk waktu pagi. Nah, pertanyaannya, jika sang suami yang diminta oleh istrinya sudah nggak tahan nih udah mepet-mepet, bahkan sudah buka baju seluruhnya, misalnya sudah buka baju seluruhnya, udah mepet-mepet berusaha, tetapi ternyata sang suami menolak, apakah sang suami juga akan dilaknat oleh para malaikat hingga masuk waktu pagi? Jawabannya tidak. Jika sang suami yang menolak, maka tidak akan dilaknat oleh para malaikat. Loh, kalau begitu nggak adil dong hukum Islam. Mengapa para istri kalau yang menolak dilaknat oleh para malaikat? Sedangkan mengapa sang suami jika menolak kok tidak dilaknat oleh para malaikat? Ini namanya hukum tidak adil. Hukum Islam telah diskriminasi terhadap kaum perempuan. Apakah memang benar seperti itu? Cobalah direnungkan. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan langsung mentang-mentang kita menuduh bahwa hukum Islam tidak adil, diskriminasi terhadap perempuan, tidak. Coba kita hitung-hitung sekarang. Perhatikan. Tatkala mau menikah nih antara suami istri, Allah mewajibkan membayar mahar kepada istri atau kepada suami? Allah mewajibkan bayar mahar itu kepada sang suami. Coba bayangkan. Padahal keduanya saling mencintai. Mengapa enggak kedua-duanya diwajibkan membayar mahar atau membayar mas kawin? Mengapa Allah diskriminasi begitu ya? Yang diwajibkan bayar mahar itu sang suami. Ini keadilan Allah, keadilan Allah. Tatkala mau menikah, yang wajib membayar mahar atau mas kawin adalah sang suami. Kemudian yang kedua, setelah menikah, apakah Allah mewajibkan kepada istri untuk mencari nafkah lahir dan batin? Apakah Allah mewajibkan kepada para istri harus mencari nafkah sandang pangan papan? Ataukah Allah justru mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah sandang pangan papan? Ini nafkah lahiriah. Sedangkan nafkah batiniah, sang suami wajib mendidik rohani sang istri, wajib mendidik batiniah sang istri agar semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini semuanya Allah wajibkan kepada sang laki-laki, Allah wajibkan kepada sang suami. Lalu sekarang pertanyaannya, kapankah wanita, istri itu diwajibkan oleh Allah? Mahar tidak wajib pada istri, nafkah sandang pangan papan tidak wajib bagi istri, mendidik tidak wajib bagi istri. Lalu kewajiban istri apa? Kewajiban istri adalah taat kepada sang suami.
Taat urusan apa? Terutama urusan ranjang. Urusan ranjang itu adalah kewajiban sang istri, haknya sang suami. Jika sang suami sudah memberikan mahar, sudah memberikan nafkah sandang pangan papan, maka sang suami berhak minta kapan saja, begitu. Lah kalau seandainya urusan ranjang itu kewajiban sang suami, misalnya suami wajib harus memberikan nafkah itu, misalnya itu bukan nafkah, begituan itu enggak nafkah, justru itu adalah haknya sang suami, kewajiban sang istri. Kalau seandainya begituan itu diwajibkan kepada sang suami, kasihan dong. Ini justru diskriminasi kepada laki-laki. Misalnya nih, setiap suami diwajibkan untuk mendatangi istrinya sehari semalam 17 kali. Wah, keok nih. Keok tak. Wah, diwajibkan gimana? Lah kalau diwajibkan, misalnya nih sang suami wajib minimal sehari sekali misalnya, juga berat. Karena sang suami harus mencari nafkah, keluar rumah kemana-mana. Sehingga kewajiban sang suami itu sudah jelas, yaitu memberikan mahar atau mas kawin, kemudian memberikan nafkah sandang pangan, dan memberikan pendidikan rohani kepada istrinya. Sekarang istrinya lah yang berkewajiban melayani sang suami. Lah karena kewajiban, maka tatkala sang suami minta haknya, maka wajib bagi istri itu memberikannya. Jika istrinya dalam keadaan tidak haid, dalam keadaan suci lah, enggak haid, istrinya juga tidak dalam keadaan sakit berat, padahal saat itu suaminya minta jatah, minta hak, maka istri wajib memberikannya. Nah, kalau sudah wajib tetapi istrinya kemayu itu bahasa Jawa, sok cantik begitu, malah jual mahal, nggak mau misalnya menolak ajakan sang suami, sedangkan suaminya nggak ridho, maka sang istri akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat sampai waktu pagi. Mengapa? Karena itu kewajiban istri, yang harus diberikan untuk suaminya. Haknya suami harus diberikan. Masa suami diwajibkan membayar mahar, diwajibkan bekerja siang malam mencari nafkah, diwajibkan memberi nafkah batiniyah, lah giliran sang suami minta haknya kok nggak mau. Maka itulah istri yang dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Nah sekarang kebalikannya, jika sang istri yang minta berkali-kali, kemudian sang suami nggak mau, apakah sang suami dilaknat? Tidak. Mengapa? Karena itu bukan kewajiban suami. Ya, bukan kewajiban suami, tapi justru itu haknya sang suami. Haknya sang suami. Lah masa hak, ya kan, hak tidak diberikan, justru nggak minta, masa dilaknat? Yang namanya hak itu kan suami bisa minta hak kapan saja. Nah, tatkala sang suami tidak minta haknya, justru sangat enak bagi sang istri untuk bisa ibadah dengan tenang, bisa sholat tahajud dengan tenang, bisa baca Al-Quran dengan tenang, ya bisa tidur dengan tenang, karena suaminya tidak minta hak. Nah kalau wanita zaman sekarang enggak, dikira bahwa hubungan badan itu adalah kewajiban sang suami, maka tatkala istri minta, ya sudah kebelet misalnya, sudah kebelet, sudah buka baju seterusnya, tapi sang suami nolak, kemudian dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Tidak, Allah tidak akan melaknat kepada sang suami yang memang menolak ajakan sang istri, begitu. Nah kalau seandainya hubungan badan itu kewajiban sang suami, diwajibkan sehari semalam 5 kali atau 17 kali atau 1 kali, ya berat. Oleh sebab itulah inilah keadilan Allah, bahwa Allah mewajibkan bagi sang suami membayar mahar, memberikan nafkah, dan Allah mewajibkan istri melayani sang suami. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.